Saudara, kemacetan terjadi di jalur menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat bertepatan dengan libur Hari Raya Nyepi. Kemacetan mulai terjadi di pintu keluar tol Ciawi hingga menuju Simpang Gadok. Kemacetan terjadi karena polisi memberlakukan sistem satu arah. Akibat kemacetan ini tidak sedikit pengguna jalan yang memilih jalur alternatif. Bertepatan dengan libur Nyepi, polisi memeriksa kendaraan yang melintas di jalur Puncak Bogor sesuai dengan aturan ganjil genap. Kendaraan yang tidak sesuai tanggal ganjil genap diputar balik ke arah Jakarta. Polisi juga telah menempatkan sejumlah personel di titik rawan kepadatan dan melakukan patroli di jalur puncak. Menerapkan sistem ganjil genap sesuai dengan Permen Hub 84 2021. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi jumlah kendaraan yang masuk mengarah ke jalur puncak. Dari sejak tadi malam sudah ratusan kendaraan juga kami kembalikan, kami putar arah, putar kembali ke Jakarta. Untuk tanggal-tanggal untuk nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan tanggalnya. Sementara itu, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek, Kota Bekasi, Jawa Barat ramai lancar. Belum terlihat kepadatan kendaraan dari arah Jakarta menuju Cikampek maupun arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju dengan kecepatan hingga 80 km per jam. Hari libur Nyepi, kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara dipadati pengunjung. Hingga Kamis siang tercatat ada 14.000 pengunjung yang berwisata di Ancol. Pengelola wisata Ancol membatasi jumlah pengunjung dengan kapasitas maksimal 25% dengan menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatannya di sini gimana, Bu? Udah bagus atau gimana? Bagus sih, udah jalan. Tadi juga ada petugas yang ngingetin kalau masker nggak dipakai, mereka ngingetin. Tadi masuk sini susah gak, Bu? Tadi karena udah beli tiketnya, jadi gampang sih. Yang penting kan kalau udah beli tiket dari online, pas masuk udah tinggal scan aja. Sementara itu, Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta hari ini juga ramai dikunjungi warga dengan penerapan protokol kesehatan. Jumlah pengunjung di Ragunan dibatasi dengan kapasitas maksimal 15.000 pengunjung. Hal ini berkaitan dengan penerapan PPKM level 3 di Jakarta. Informasi terkini kemacetan lalu lintas di jalur Puncak Bogor akan disampaikan jurnalis Kompas TV Eri Cesaria. Selamat sore Eri, seperti apa kondisi kemacetan di libur Nyepi saat ini Eri? Sekitar jam 1:30 di area puncak ini diberlakukan sistem satu arah, di mana kendaraan-kendaraan yang dari arah puncak ini dibuka jalurnya untuk kembali ke Jakarta atau ke sejumlah daerah keluar area puncak. Sementara itu kendaraan-kendaraan yang menuju ke wilayah puncak ini ditutup. Dan tadi pun saat kami perjalanan menuju ke area puncak ini, pintu tol Ciawi yang khususnya yang keluar langsung mengarah ke Gadok pun juga sudah ditutup oleh pihak kepolisian. Namun pada pukul 4 tadi atau pukul 16.00 pihak Satlantas Polres Bogor juga sudah mulai kembali membuka sistem satu arah ini, yang artinya kendaraan baik itu yang mengarah ke puncak Jawa Barat maupun juga yang keluar dari area puncak sudah diberlakukan normal seperti sedia kala. Juru kamera Kompas TV Bimo Wicaksana akan menunjukkan kepada Anda situasi dan juga kondisi saat ini di Jalan Raya Gadok, Ciawi, Bogor,
di mana ini adalah kendaraan-kendaraan yang keluar dari area puncak menuju ke Jakarta dengan melintasi ataupun juga melewati wilayah Pasar Ciawi yang nantinya mereka bisa melanjutkan kendaraan mereka masuk melalui pintu tol Ciawi dan kembali ke Jakarta. Tadi sisi jalan yang menuju ke Jakarta sempat terjadi kemacetan ataupun juga kepadatan karena memang dari pukul 13.30 atau setengah 2 tadi Satlantas memberlakukan sistem satu arah, namun pada pukul 4 sudah diberlakukan normal. Pihak kepolisian juga tadi sempat menyampaikan di mana Kapolres Bogor yakni adalah AKBP Iman Imadudin menyampaikan kalau kendaraan pada hari ini atau pada hari libur Nyepi, perayaan Hari Raya Nyepi jauh lebih sedikit kapasitasnya jika dibandingkan dengan libur Isra Mi'raj ataupun juga libur panjang akhir pekan minggu lalu. Kendaraan yang masuk ke area puncak pada hari ini pun juga sudah mulai dibatasi dengan kapasitas sebanyak 38.000 kendaraan. Di mana apabila kendaraan-kendaraan di area puncak ini sudah melebihi kapasitas tersebut, maka rekayasa lalu lintas yakni adalah sistem satu arah ini akan diberlakukan oleh pihak kepolisian. Selain sistem satu arah, pihak kepolisian pun juga tadi sempat masih tetap memberlakukan sistem ganjil genap, di mana pada hari ini tanggal 3 Maret 2022 artinya kendaraan-kendaraan yang boleh melintas ataupun juga memasuki area puncak adalah kendaraan-kendaraan dengan plat nomor yang berakhiran ganjil. Tadi pihak kepolisian juga meminta setidaknya ada ratusan kendaraan untuk memutar balik karena plat nomor mereka tidak sesuai dengan tanggal di hari ini. Kalau kita melihat presentasi jumlah banyaknya kendaraan di hari ini dengan libur panjang akhir pekan di minggu lalu memang sudah jauh berbeda. Kalau di minggu lalu ada sekitar 80.000 kendaraan yang masuk ke area puncak dari berbagai wilayah yang mayoritasnya adalah wilayah Jakarta. Sementara di hari ini menurut Kapolres Bogor dirinya menyampaikan kalau kendaraan sejak tadi pagi ini sudah sesuai dengan akhir pekan biasanya, di mana kendaraan-kendaraan hanya sekitar 25.000 hingga 30.000 kendaraan. Namun begitu, pihak kepolisian tetap memberlakukan ataupun juga tetap menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi adanya lonjakan ataupun juga kemacetan atau kepadatan seperti yang terjadi pada libur panjang akhir pekan yang lalu. Adisti. Ya, Eri, dari visual yang terlihat di layar kaca ini, selain sistem satu arah, kemudian ada sistem ganjil genap, apalagi kemudian antisipasi yang dilakukan oleh polisi mencegah kemacetan parah terjadi di jalur puncak, Eri? Ya benar Adisti, memang kalau untuk membicarakan soal rekayasa lalu lintas, tadi ada dua rekayasa yang sudah dipastikan akan diberlakukan oleh Satlantas Polres Bogor. Yang pertama tadi sistem satu arah, di mana kendaraan-kendaraan apabila sudah padat di puncak atau sudah melebihi kapasitas sebanyak 38.000 kendaraan ini akan diminta turun, sementara kendaraan-kendaraan yang menuju puncak akan ditahan atau diberhentikan sementara. Lalu yang kedua yang sudah memang berlaku di area puncak ini adalah pemberlakuan ganjil genap, disesuaikan dengan tanggal pemberlakuan ataupun juga tanggal pemberangkatan dari para calon-calon pengunjung area puncak. Selain itu juga belajar dari ataupun juga evaluasi dari kepadatan ataupun kemacetan di akhir pekan lalu yang sudah mencapai 80.000 kendaraan. Pihak kepolisian Satlantas Polres Bogor juga menyiapkan sejumlah mobil-mobil derek untuk mengantisipasi adanya kendaraan-kendaraan yang mogok di tengah jalan. Dan kendaraan-kendaraan yang mogok di tengah jalan ini menjadi salah satu penyebab dari kemacetan yang cukup panjang di area puncak selain dari banyaknya pengunjung yang datang. Selain itu juga pemberlakuan sistem arah ini nanti akan diberlakukan secara situasional. Seperti saat ini juga sudah dibuka, yang artinya kendaraan-kendaraan di Cisarua Puncak sudah mulai kondusif, sudah di bawah dari kapasitas yang telah ditentukan oleh Satlantas Polres Bogor, yang artinya nanti apabila kapasitas tersebut sudah kembali penuh atau sudah memenuhi sampai 38.000 kendaraan, maka kendaraan-kendaraan itu akan diminta untuk turun ke bawah. Selain rekayasa lalu lintas, lalu kemudian juga antisipasi dengan menyiapkan mobil derek, pihak kepolisian juga setidaknya sudah menempatkan 165 personilnya di beberapa titik-titik rawan ataupun juga titik-titik yang dianggap memiliki kapasitas yang tinggi akan banyaknya kendaraan. Selain itu juga
pihak kepolisian juga kembali mengetatkan wilayah-wilayah wisata di area Puncak Bogor untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dan juga memenuhi kapasitas sebanyak 70% dari yang seharusnya. Karena memang area Bogor ini sekarang memasuki PPKM level 2 yang artinya wilayah-wilayah wisata maupun juga restoran ini sudah dibatasi sebanyak 70%. Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Eri Cesaria melaporkan langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat.